moto Muhammad udah 2 kali plus sama syarah. Apa namanya ya, kitab moto ini kitab tebal ya, kitab tebal sekali. Dulu Imam Malik ini pernah kedatangan seorang santri dari timur ya, datang ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, coba dong kita adain daurah ya, pelatihan tentang kitab moto ini ya. Ya udah boleh. Langsung pas ditanya berapa daurahnya, berapa lama gitu. Daurahnya berapa lama? 40 hari. Akhirnya pada diem. Imam Malik ya diem, terus kibar talamidnya pada diem gitu. Langsung kata Imam Malik apa? Haula'i qaumun ya yuridu ayyakhudul ilma fi ayamin yasirah. Ya. Langsung beliau bilang, saya ini ngarang kitab ini 40 tahun. Mereka mau belajar kitab ini 40 hari. Ya. Kata Imam Malik ya seperti itu. Mereka ingin mengambil ilmu di beberapa hari sedikit ya. Seperti itu. Nah, fa anna lahum dzalik, bagaimana mereka bisa dapat ilmu tersebut? Seperti itu. Akhirnya ditolak. Karena satu materinya muwatta kitab ini, dan kedua mintanya 40 hari doang ya, karena mereka musafirun sih wajar, tapi ya 40 hari nggak bisa hatamin muwatta kata Imam Malik ya. Makanya begitu juga sama kayak perkataan Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu murid dari murid-muridnya Imam Malik ya. Jadi Imam Malik ini lahir tahun 90 Hijriah, wafat tahun 170 Hijriah ya, lupa 170 berapa ya, 170 lupa 170 berapa, 179. Nah itu Imam Malik tua banget gitu. Imam Malik sama Imam Syafi'i aja bedanya hampir 60 tahun, 50 tahun sekian perbedaan Imam Malik sama Imam Syafi'i. Nah perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu 14 tahun ya. Kesimpulannya apa? Imam Ahmad ini adalah murid dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Ahmad, saya telah belajar baca kitab Muwatta ini dari 17 guru, kata beliau. Dari 17 guru. Ya dari Abdurrahman. Makanya kalau kita baca Musnad Ahmad, nah itu pasti banyak tuh sanadnya dari Imam Malik satu man. Anfulan. Kebanyakannya sih dari Ibnu Mahdi sama Yazid bin Harun. Tapi kata Imam Ahmad, saya nggak pernah puas belajar Muwatta ya 17 kali, sampai ke 18 kalinya saya belajar Muwatta dari Imam Syafi'i. Rahimahullah. Sampai situ baru anak puas. Soalnya apa? Sama Imam Syafi'i dijelasin fikihnya jelas ya, seperti itu, bahkan lebih jelas dibandingkan penjelasannya Imam Malik ya, seperti itu. Nah Imam Syafi'i kalau sama dibandingkan Ibnu Mahdi sama Yazid bin Harun ya, Imam Syafi'i termasuk muda ya, seperti itu. Apalagi Imam Malik kan bedanya cuma 14 tahun ya. Siapa sama siapa ya mungkin perbandingannya anak sama Abu Rijal lah mungkin ya, nggak beda jauh gitu, 14 tahun doang bedanya, tapi sangat ta'zim sekali Imam Syafi'i sama Imam Ahmad sama Imam Syafi'i ya, seperti itu. Kalau nggak ada Imam Syafi'i, kesimpulannya kalau Imam Ahmad nggak belajar Muwatta sama Imam Syafi'i, nggak bakalan ada mazhab Hambali, nggak bakalan. Ya nggak bakalan. Imam Ahmad bakalan jadinya mirip siapa ya? Mirip Ibnu Mahdi, mirip siapa? Yazid bin Harun, mirip muhaddisun lah. Sebatas ahli hadis aja. Ya ini itu udah ijma' indah ahli tawarikh bahwasanya yang benar-benar membangun karakter fikih di Imam Ahmad itu ya Imam Syafi'i. Ya, seperti itu. Nah, ini langsung saja kita baca ya. Insyaallah kita baca ini salah satu kitab tertua yang ada di dunia ya, Pak Taufik. Ini kitab yang ngarang wafat tahun 179 Hijriah. Ya 179 Hijriah. Ya, sekarang tahun benar 100. Misalnya 189, 179, jadi hampir berapa? 1200 tahun yang lalu ya,
lebih 1200 tahun yang lalu lebih ya. Ini kitab ya, apa namanya, kitab Muwatta ini. Kitab ini dikarang 40 tahun oleh Imam Malik ya. Langsung saja kita baca. Tafadhol. Dan ini fikih Sat ya. Dan ini fikih ya, mirip-mirip Bulughul Maram lah, cuman ini dengan sanadnya. Ya, tafadhol Sat Irman, tafadhol. Boleh dibaca Sat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat dan keras ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qol sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman. Wuqutus salati haddatsana al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Faraj radhiyallahu anhu qira'atan alaihi wa ana asma'u fi masjidil kutubata fi sadr Rabi'il akhiri sanata arba'in wa tis'ina wa arba'imi'atin qala haddatsana al-qadi Abul Walid Yunus bin Abdullah bin Mughisin qadil jama'ati bi Qurtubata al-ma'ruf bin As-Saffari rahimahullahu qala haddatsana Abu Isa Yahya bin Abdullah bin Abi Isa an ammi abihi Ubaidillah bin Yahya an abihi Yahya an Malik bin Anas an Ibn Shihab anna Umar bin Abdul Aziz akhara as-salata yawman fadakhala alayhi Urwah bin Zubair fa akhbarahu anna al-Mughirah bin Syu'bah akhara as-salata yawman wa huwa bil Kufati. Ya, ini suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz khalifah ma'ruf itu mengakhirkan sholat asar. Ini akhirus sholat di sini sholat asar ya, ikhwah ya. Ini boleh ditaklik ya, boleh ditaklik. Sholat di sini maksudnya sholat asar. Ya, lanjut. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz khalifah suatu ketika mengakhirkan sholat asar yang awalnya harusnya misalnya jam 3 ya. Beliau sholatnya malah jam 4. Kemudian ditegur sama junior beliau yaitu Urwah bin Zubair ya. Urwah bin Zubair ini semuanya sama-sama ini ya. Sama kalau Urwah junior Urwah ini kenapa? Bukannya Urwah itu anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam bukan? Iya, tapi bontot paling muda. Dan Zubair bin Awwamnya juga kan nggak terlalu tua ya. Lanjut Sat. فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه Ini sholat yang pertama sholat zuhur ya. Ini di Makhali ya. Nazala fasolla ini sholat zuhur. Yang terakhir sholat subha. Ya, lanjut. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بهذا أمرت. Nah, faqala di sini syurah kebanyakan bilang Jibril di sini. Syurah di sini maksudnya Jibril ya. Lanjut. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. Ya, maksudnya i'lam ma tuhaditsu ya Urwah ini bukan berarti Umar bin Abdul Aziz mengittiham ya, enggak percaya sama Urwah enggak. Cuman ya zaman dulu orang kalau udah nyebutin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus serius ya. I'lam ma tuhaditsu ya Urwah. Ini beneran nih, ini hadis marfu' nih, ente yang benar gitu. Ihtiyat ya. Ya, Umar bin Abdul Aziz bilang ke Urwah kayak gitu, alam la tuhadits, yang benar nih, benar gak nih ceritanya kayak gini? Ya itu lil ihtiyat, lil tasabbut, bukan ittiham ya, bukan berarti Umar bin Abdul Aziz menginiin ini ya. Ya lanjut Urwah, ya lanjut. Faqala Urwah, "Au inna Jibril", benar Jibril itu yang ngasih waktu ke Rasulullah SAW. Jadi yang menentukan waktu zuhur tuh jam segini, sholatnya jam segini, subuh segini, asar segini. Nah itu semuanya kalau ada pertanyaan siapa? Ya jawabannya Allah langsung. Nah, udah kayak Quran dari Allah, malaikat Jibril ke Rasulullah. Jadi tauqifi bukan istihadi dari Nabi SAW, tapi tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Qala Urwatu kadzalika kana Bashir bin Abi Mas'ud al-Ansari yuhaditsu an abi. Ya, an abihi yani Abi Mas'ud al-Ansari. Lanjut. Qala Urwatu wa laqad haddathatni Aisyah zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asr wa syamsu fi hujratiha qabla an tadhhara. Ya. Nah, maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat asar wa syamsu fi hujratiha, matahari masih fi hujratiha. Fi hujratiha maksudnya masih di atas rumah beliau. Wa syamsu fi hujratiha maksudnya
Dawu syamsnya itu masih masuk ke, masih panas gitu, masih panas ke rumahnya. Jadi kesimpulannya sholat asar itu lebih utama dilakukan ini banget di awal waktu banget. Di awal waktu banget, yaitu ya semua waktu sholat tuh disunahkan di awal waktu banget kecuali zuhur sama asar, zuhur sama isya. Nanti ada pengecualian. Sisanya itu disunahkan di awal waktu banget. Nah, dijelaskan dari penjelasan Aisyahnya bahwasanya Rasulullah sholat asar tapi wasyamsu fi hujuratiha qabla an tadhhar. Maksudnya matahari itu masih ada di kamar dia, masih ada di rumah dia. Maksudnya cahayanya masih penuh banget, masih panas, itu maksudnya. Qabla an tadhhar, sebelum tazhar di sini maksudnya ininya cahayanya, maksudnya apa sih? Bayangan. Jadi kesimpulannya mataharinya itu masih nggak terlalu turun. Mataharinya masih agak di atas. Kalau mataharinya udah turun kan bayangan semakin banyak, semakin besar kan. Nah, itu maksud dari wasyamsu murtafi'ah, wasyamsu fi hujuratiha qabla an tadhhar, itu maksudnya. Qabla an tadhhar, sebagian riwayat mengatakan qabla an tadhhar qabla an yadhhar dhilluha. Dhillu bayangan dari asyams tersebut. Ya lanjut. Paham saja? Kalau ada yang enggak paham ditanya boleh. Ya lanjut. Ini baca langsung Malikun. Iya, Malikun. Malikun ala Zaid bin Aslama an Atha bin Yasar annahu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasala. Nah, ini anak punya pertanyaan nih. Ada muskilah enggak di sanad ini? Malikun an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar annahu qala ja'a rajulun. Anak tanya ke Ustaz Jundi sama Ustaz Irman nih, ada yang muskilah enggak, Ustaz? Dadan an Atha bin Yasar annahu qala ja'a rajulun. Kayaknya atau bin Asar dia ada lagi tentang orang setelah itu. Masya Allah. Tapi nggak disebutin. Asobtumat. Nah, ini namanya mursal ya. Atau bin Yasar kan tabiin. Nah, tahu-tahu beliau ceritakan sesuatu yang terjadi di zaman Rasulullah. Nah, ini namanya mursal ya. Kalau kata Ustaz Irman ya. Ya, lanjut. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasala an waqti salati subhi. Qala fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana min al-ghadi shalla subha hina tala'a al-fajr. Thumma shalla subha min al-ghadi ba'da an asfara. Thumma qala ayna as-sa'ilu an waqti shalah? Qala ha ana ya Rasulullah. Qala ma baina hadaini waqtun. Nah, ini udah jelas ya. Rasulullah pernah ditanya sama seseorang tentang sholat subuh. Wahai Rasulullah, waktu sholat subuh itu kapan ya? Dijawab sama Rasulullah dengan perbuatan. Nah, ini dalil bahwasanya ngejelasin tuh bisa jadi dengan perbuatan ya, lebih afdol. Akhirnya apa? Rasulullah besoknya sholat subuh di awal waktu banget, ya masih gelap banget. Nah, kemudian besoknya lagi Rasulullah sholat subuhnya pas agak cerah ya, agak menguning ya, udah agak terang sedikit. Nah, Rasulullah sholat di situ. Nah, di waktu itu. Nah, habis sholat di situ Rasulullah baru tanya, siapa yang nanya tentang waktu subuh kemarin? 2 hari yang lalu. Nah, ini saya sudah jawab bahwasanya sholat subuh itu antara waktu yang saya sholat kemarin sama waktu yang sholat subuh saya sekarang. Nah, artinya di antara kedua itu waktu subuh. Ya kalau di Indonesia kisaran 90 menit lah. Ya waktu subuh itu kalau di Indonesia ya. 80 sekian menit ya. Ya, nanti saya Malikun an Yahya bin Sa'id an Amrata binti Abdurrahman. Kalau harakatnya salah diomelin Sadadan nanti itu. Sadadan detail banget masalah harakatnya. Satu. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli as-subha fayansarifu an-nisa'u mutalaffifatin bimurutihinna ma yu'rafna min al-balas. Nah, ini dalil bahwasanya sholat subuh tuh masih gelap banget ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana Rasulullah ini innya ini ya. Innya in apa Ustaz? Namanya. In apa? Ustaz Jundi apa innya? Ustaz Rashid apa Ustaz? In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ini namanya in mukhaffaf Ustaz. Aslinya inna. Nah,
ada hu-nya, ada domirnya juga. Aslinya innahu, cuman hu-nya dibuang, terus ininya apa namanya tasydidnya di in. Sering ada dalam takkit di sini ya. Dalam sirinya. Ya, bisa jadi ya seperti itu. Ada lam ta'kid, lamnya itu la yusolli itu lam ta'kidnya. Nah, innya jadi kan sering tuh ya in tapi maknanya bukan syartiyah gitu. Nah, itu maksudnya adalah in mukhaffafah. Ya, in mukhaffafah aslinya inna. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah salat subuh. Nah, jamaah wanita itu mutalafifat itu maksudnya berlapis-lapis bimurutihina dengan baju mereka ya. Nah, itu fayam shorifu selesai sholat subuh. Jadi kesimpulannya apa? Mereka sholat subuh mayurafna minal gholas. Kan dulu kan nggak ada lampu ya, terus juga bisa jadi nggak pakai apa pencahayaan api gitu. Habis mereka sholat subuh tuh gelap-gelap kan, nengok kiri kanan masih belum pada kenal siapa. Ya, pernah ngerasain saat sholat gelap-gelapan gitu, sampai kiri kanan nengok aja nggak tahu siapa samping kita tuh nggak tahu. Nah, itu rasanya jamaah sholat subuh di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunat begitu ya. Pernah camping. Waduh, parah kayak apa? Dulu pas di kayak Ali Mustafa Yaakob itu, jadi wah, parah kayak luar biasa ya, almarhum rahimahullah. Di sana kalau nggak jamaah sekali itu ditegur. Nggak jamaah sekali ditegur, tapi kalau nggak jamaah 2 kali ketahuan nggak jamaah 2 kali diusir langsung dari pesantren. Begitu juga ini apa namanya daras juga sama, 1 kali dah dimaafin, tapi 2 kali langsung diusir, bukan di apa gitu, nggak langsung diusir. Nah, begitu juga ini apa namanya jadwal pelajaran tuh, mau apapun yang terjadi nggak bisa libur ya. Pernah suatu ketika mati lampu semua, terus peraturan mereka apa dah? Peraturan mereka itu peraturan beliau itu nggak boleh kemana-mana bawa HP, nggak boleh pas belajar bawa HP. Akhirnya apa? Pas lagi mati lampu tetap nggak boleh bawa HP, yang boleh bawa HP hanya musyrifnya doang. Akhirnya apa? Kajian gelap-gelapan saat baca kutubus sitah, gelap-gelapan, HP-nya cuma pakai 1 HP. Luar biasa kayak Ali Mustafa aku. Belum Yunah itu. Mau dipraktekin Sat. Matiin aja Sat. Ini matiin. Belum Yunah masih pakai HP. Masih pakai HP. Kan kajiannya biasa malam apa namanya habis isya. Masya Allah kayak Ali Mustafa itu tuh perfeksionis banget. Ini Sat acara wisudaan Sat. Apa? Gladiresik persiapannya itu wisudaan santri. Masa santri itu apa namanya latihannya 10 kali 10 minggu. Latihannya 10 minggu 10 kali dan beliau langsung hadir. Yang panitia wisuda yang goib 2 kali diusir. Wisuda bukan apa-apa. Latihannya 10 kali. Itu MC-nya hafal bener udah kayak baca Al-Fatihah. MC bahasa Inggris, bahasa Arabnya orang ininya tuh yang jalannya itu, wah udah kayak nggak ada nalar lagi, maksudnya udah kayak robot gitu saking ininya. Allah, perfeksionisnya kayak Ali Mustafa Yaakob tuh rahimahullah. Makanya sosok besar ini murid dari Mustafa Agami ini beliau ini ya salah satu murid senior, murid kesayangan Mustafa Agami kayak Ali Mustafa Yaakob itu sosok besar. Makanya kalau ngeliat kayak Ali Mustafa Yaakob itu di YouTube galak banget. Itu kalau di pesantren galak banget sangat bener-bener galak sekali. Ya di YouTube apa di orang awam aja galak, apalagi di santri. Seperti itu. Ya lanjut Sat. Ya. Malikun an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasarin wa an Busr bin Sa'id wa an al-A'raj kulluhum yuhaddisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha wa man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Ya, ini dalil bahwasanya andaikan ada yang sholat di akhir waktu ya karena ketiduran atau karena apa. Nah, misalnya asar jam 3 misalnya, asar jam 3 dia sholatnya jam
sholat zuhurnya, ini contohnya asar ya, misalnya sholat maghrib ya, sholat maghrib misalnya 4:30 misalnya 4:30. Nah dia sholat asarnya jam berapa? 4:30 kurang 5 menit. Dia baru 1 rakaat sholat asar sudah azan maghrib. Nah maka rakaat 2, rakaat 3 dan rakaat 4-nya itu hukumnya tetap adaan, nggak qadaan. Ya yang penting 1 rakaat sudah dapat ini, sudah dapat di waktunya walaupun di akhir waktu. Nah maka rakaat ketiga dan keempatnya patokannya sujud aja. Kalau udah sujud kedua, rakaat pertama dia pas diri, ya pas mau berdiri tahu azan maghrib dan dia sedang rakaat kedua asar. Nah maka rakaat kedua dan ketiganya tetap adaan. Kalau sebelum berarti Apa? kalau misalkan azannya ketika dia lagi ruku atau rakaat pertama, Nah berarti qadaan Qada semuanya. semuanya. Dan Di kitab yang kedua. apa namanya berdosanya lebih gitu, berdosanya lebih dibandingkan andaikan dia adaan. Karena menyengaja ya. Ya karena menyengaja. Nah itu dalam mazhab Syafi'i namanya waktu darurah. Ya insya Allah di mazhab lain juga ada ya waktu darurah. Yang penting dapat 1 rakaat. Nah seperti itu. saat ini mazhab Syafi'i atau ini mazhab Nah ini anak nggak terlalu menyelami mazhab ya. Yang penting ini mazhab Syafi'i. Yang penting ini yang tadi anak jelaskan ini mazhab Syafi'i. Nah, dan sepertinya kayaknya mazhab yang lain juga sama. Ya anak nggak tahu khilaf sih, nggak tahu khilaf. Nah ini masalah adaan dan qadaannya saja. Jadi patokan dianggap adaan tuh kalau dapat 1 rakaat di waktu. Nah itu udah Berarti dianggap tamam, rakaatnya sempurna ya. sempurna. Rakaat. Iya sempurna. Nah begitu juga masalah Jumat. Nah masalah Jumat juga diiniin apa? Kalau Jumat kan memang ada hadis marfu tapi dhaif. Nah tapi ada hadis gini. Nah ini berarti dalil umum Ustaz. Jadi barang siapa yang sholat Jumatan masbuk dan dia dapat 1 rakaat, masih mendapatkan 1 rakaat sempurna dengan imam, nah maka dia sholat Jumatnya tetap 2 rakaat. Tapi kalau dia sholat Jumatnya sama imamnya kurang dari 1 rakaat, ya misalnya imam sudah ruku di rakaat kedua, dia baru ikut sholat Jumat, nah maka dia jadinya sholat zuhur 4 rakaat. Itu ketika imam posisi ruku, makmum juga si masbuk ini dapat ruku. Nah, imam Jumat ini lagi ruku rakaat kedua. Nah, dia dapat. Nah, berarti dia dapat 1 rakaat. Oh gitu. Dapat 1 rakaat. Ya. Qoblaan imam subahu min ruku. Iya, seperti itu. Ya. Paham dong ya? Ustaz ya, seperti itu. Ya, lanjut. Malikun an Nafi'in maula Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab kataba ila Nah, ada yang ini enggak? Ada yang mencurigakan enggak sanadnya? Ya, sama ya, sama kayak tadi kasusnya. An-Nafi' maula Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab. Ya, Nafi' kan enggak ketemu. Langsung ke Umar. Enggak ketemu Umar bin Khattab ya. Ini jatuhnya apa Ustaz namanya Ustaz? Namanya apa kalau di musalah hadis? Ente ngajar musalah. Namanya apa? Nafi' an Umar. dari tabi'in ke sahabat. Iya, tapi nggak ketemu. Munqati. Ya, namanya munqati ya, bukan mursal ya, tapi namanya munqati. Kecuali kalau ke Rasulullah. Kalau ke Rasulullah jadinya mursal. Ya, lanjut Ustaz. Kataba ila ummalihi. Kataba ila ummali inna ahamma amrikum indi as-salatu man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinahu wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha abiya. Nah, kata Umar bin Khattab ini asar ya, asar mauquf berarti sesungguhnya perkara yang paling, Masya Allah ini presiden ya nulis ke gubernur-gubernur ya, tulisannya kepres ya, berarti tulisan keputusan presiden ya, kepres ya. Kepresnya isinya apa? Isinya sesungguhnya perkara kalian yang paling penting adalah sholat ya. Barang siapa yang hafidhaha di sini masih aqamaha maksudnya addaha bi akmali wajhin ya, apa mengerjakan sholatnya dengan sempurna. Hafidhaha yani atammaha wa hafadha 'alaiha maksudnya sara'a fi awalil waqt ya. Hafadha, apa bedanya hafidha sama hafadha? Kata syurah, hafidha atammaha ya, sebenarnya hafidhaha aja udah masuk sih, udah sempurna, tapi ditakkid hafadha 'alaiha maksudnya sara'a ilaiha, dipercepat. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat di awal waktu sempurna dengan sunnah-sunnahnya, faqad hafidha dinaha, sungguhnya dia sudah menjaga agamanya, sudah menyempurnakan sholat agamanya. Wa man dhayya'aha fa huwa lima siwaha adhiya. Lanjut. Summa kataba an sallu adh-dhuhra in kana al-fai'u dira'an ila idza kana ya. idza Idza kana al-fai'u. kana al-fai'u dira'an ila an yakuna dhillu ahadikum mislahu wal 'asr Al-fai'u dira'an maksudnya
kalau sholat zuhur itu, jadi sholat zuhur itu tatkala matahari itu sudah ada di atas banget, nah gerak ke barat sedikit, nah itu udah waktu sholat zuhur. Jadi makanya anak dulu di Darul Rahman di pesantren waktu sholat itu bukan pakai jadwal ini, makanya pakai sinar matahari itu. Ya itu supaya ngedidik santri sih. Wah, santri balkon ini diajarin sih pakai apa gitu. Ya kismul masajid ya berarti. Kalau di pesantren kismul ta'lim sama kismul masajid. Di usul apa? Namanya kism apa yang urusan sholat? Takmir ya, takmir. Nah, takmir masjidnya kalau anak dulu ngasal aja udah, ya nggak ada ininya sih, pakai sedotan apa pakai pulpen ya. Kalau anda kan cahayanya udah ke timur, mataharinya udah ke barat, zuhur ya, walaupun sedikit, nah itu berarti udah sholat zuhur. Nah kalau sholat asar patokannya cahaya bayangan itu sama bendanya sama, bayangan sama bendanya sama. Jadi andaikan ini misalnya 13 cm misalnya, ini 13 cm ya berarti bayangannya 13 cm juga, nah, atau lebih. Nah ini udah masuk asar. Praktekin set, boleh di santri. Sih, rokok sih. Makan rokok. Pakai rokok. Pakai rokok. Kalau rokoknya habis, anjing. Seperti itu. Nah begitu juga waktu, langsung aja peran. Kalau subuh, nah ini subuh yang agak susah, Set. Yang subuh agak susah, kudu ke Sohro atau kemana gitu. Jadi kalau kita di atas pesawatnya, anak beberapa kali kalau ke Saudi atau balik ke Indonesia itu pas waktu sahurnya di pesawat tuh kelihatan benar. Jadi kalau andaikan fajar kadzib ya, fajar kadzib itu ya cahayanya cuman vertikal, Set. Cahayanya vertikal ke atas. Dan itu pun hanya beberapa tempat gitu. Tapi kalau udah waktu subuh ya fajar shodiq itu cahayanya tuh menyebar gitu. Di ufuk timur itu dari utara ke selatan, yang penting ufuk timur itu semuanya ufuknya itu ada cahaya-cahayanya rata gitu kan. Nah jadi ibaratnya mataharinya nih udah mau nongol. Jadi cikal bakal cahaya mataharinya udah ada dari, yang penting di timur, dari utara sampai selatan tuh ada gitu. Nah itu prakteknya susah. Kalau nggak tahu, kalau mungkin dari puncak gunung, dari mana yang view-nya ke Dharma langsung tuh ya, inilah pokoknya Cigugur lah, mungkin bisa kali ya ngelihat gitu dari ini. Yang penting ufuk timur ya, waktu subuh tuh kelihatan. Kalau zuhur tadi udah, asar udah. Nah kalau maghrib ya juga sama, ngeliatin matahari ya. Jadi yang penting sinar mataharinya ini udah tenggelam semua begini, pantai berarti ya, ngeliatnya di pantai. Nah kalau udah tenggelam begini semua, nah itu berarti waktu maghrib. Nah kalau cahaya, kalau kita ngelihat ke barat udah nggak ada mega merah, nah itu berarti udah isya. Ya, jadi kan pas kita maghrib itu mega merah masih ada sebelah barat. Kalau sebelah timur mah udah hitam. Waktu maghrib tuh sebelah timur udah hitam, sebelah barat masih merah. Nah kalau mega merahnya udah nggak ada, nah itu berarti udah waktu isya. Ya ini syafaqul abyad, tinggal syafaqul abyad, tinggal mega putih. Ya nanti kalau udah langitnya udah gelapnya gelap putih, nah itu udah mulai sholat isya. Nah kalau habis sholat isya ya ngopi dulu, ngesai dulu, nah baru syafaqul aswad ya. Nah itu syafaqul aswad, semua langit itu gelap semua. Nah itu thuluthul lailil awal. Itu thuluthul lailil awal. Nah itu waktu fadilahnya sholat isya. Jadi kalau udah gelap semua, itu udah makruh sholat isya, thuluthul lailil awal. Jadi simbolnya gini, ini mazhab Syafi'i dulu ya, mazhab Syafi'i. Nah jadi sholat isya itu lebih utama dianjurkan diakhirkan ya, diakhirkan sampai thuluthul lailil awal bagi yang tidurnya nggak lama gitu. Maksudnya bagi yang tidurnya agak begadang orangnya. Kalau orang yang biasa tidurnya jam 10, orang biasa tidurnya jam 11, dan dia memang awal isya itu nggak ketemu masjid, maka disunahkan bagi dia untuk diakhirkan sampai thuluthul lailil awal ya. Thuluthul lailil awal itu sampai mana? Jadi malam itu dimulainya dari maghrib apa isya? Jawabannya dari maghrib. Malam itu dimulainya dari maghrib. Nah maghrib itu katakan jam 6 lah, katakanlah ya biar gampang ya, jam 6. Nah
sampai subuh. Subuh itu jam 4.30. Nah, itu yang namanya malam Pak Taufik. Dari jam 6 sampai 4.30. Nah, itu dibagi aja 3. Dibagi 3. Kan dari jam 6 sampai setengah 5 kan berarti 10 jam setengah ya. 10 jam setengah. Nah, dibagi 3. Dibagi 3 berarti 3,5 jam. Nah, thuluthul lailil awal itu berarti jam setengah 10. Jam setengah 10. Nah, makruh hukumnya belum sholat sampai setengah 10. Ya, sampai setengah 10. Dan kata ulama pun makruh hukumnya kalau begadang sampai setengah 10. Jadi Rasulullah paling lama begadangnya sampai kapan? Rasulullah paling lama begadangnya sampai thuluthul lailil awal. Kecuali kalau ada agenda yang lain. Ya, apa agenda sholat, apakah agenda dengan para sahabat. Nah, kalau nggak ada agendanya, Rasulullah sholatnya tidurnya habis isya langsung sampai setengah 10 tidurnya. Jadi kalau ada pertanyaan, Rasulullah paling lambat kalau waktu normal tidurnya jam berapa? Setengah 10. Nah, bangunnya kapan? Bangunnya thuluthul laili tsalits. Ya, yaitu tambah aja 3 jam setengah lagi. Yaitu jam berapa? Jam 1 ya berarti ya. Jam 1. Nah, jadi Rasulullah waktu normal ya, kondisi normal, bukan kondisi lagi sakit atau mungkin beliau lagi qiyamul lail semua. Jadi Rasulullah begadang sepanjang malam juga ya sering. Artinya begadang enggak, tapi waktu normalnya seperti itu, bangunnya jam 1. Bangunnya jam 1. Ya, kalau di sini kayaknya jam 1 baru nyelesain minum kopi kayaknya. Karena bukan Rasulullah. Karena bukan Rasulullah. Terus Ustaz, kalau itu kan mega merah ya. Kalau habis gelap itu muncul Megawati. gimana? Lihat lagi saya kampanye. Nomor banteng bari ngopi. Jadi jam 9 baru makan kambing. Aduh. Kecuali ada tamu. Kecuali bertamu atau ada tamu. Zen jam Zen. 9. Masya Allah. Biar baal bisa di rumah. Aduh, kata guru anak saya Abdul Aziz Al-Buaimi ya. Abdul Aziz Al-Buaimi, dosen paling senior nomor 2 kata beliau ya, sekuliah hadis ya. Dan beliau bangga seperti itu ya. Saya diulang-ulang terus ya, saya adalah dosen tertua nomor 2 di kuliah hadis ini. Ketika anak S1 itu 2013-14 itu umurnya udah 70 sekian. Ya, lebih tua dari Syekh Anis lah pokoknya lah. Lebih tua dari Syekh Anis Tahir. Ya mungkin seumuran sama Syekh Hamad lah. Kata beliau apa? Saya tua ini memperhatikan perbedaan budaya Madinah. Kalau dulu habis Isya langsung pada tidur, kata beliau. Sekarang ya kondangan jam 11 malam baru makan ya. Kata beliau, saya nggak pernah hadir kondangan, kata beliau. Karena kenapa? Karena kondangan jam 11 makanya Madinah itu Saudi. Iya kan, sholat isya masih pada apa? Ya, ibu-ibu masih pada belanja di warung kan. Habis itu baru pulang rumah, baru berangkat kondangan jam 10. Makannya jam 11 malam. Jam 12. Akhirnya apa beliau bilang dengan bangga, saya nggak pernah ikut kondangan. Ya karena saya habis sholat isya langsung tidur, kata beliau. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Wal 'asr wasyamsu murtafi'atun bayda'a naqiyah bayda'u naqiyah qadra ma yasiru raqibu farsakhaini aw salatatan qabla ghurubi syamsi wal maghriba Ya, ila jadi sholat asar itu kata para sahabat, ini ada hadis marfu'nya juga ya. Sholat asar selesai, kalau kita ngelihat matahari itu, ngelihat langit semua masih putih ya, belum menguning. Nah, jadi sholat asar dianjurkan langsung. Kecuali mazhab Abu Hanifah, Seth. Mazhab Abu Hanifah tuh enak banget. Isyanya enak. Isyanya enak. Mazhab Abu Hanifah. Oh, tadi anak Isya belum ngejelasin ya. Gimana kalau enaknya apa? Abu Hanifah enaknya kalau saya bisa di akhir gitu. Iya, sama kayak Syafi'i. Jadi mazhab Abu Hanifah tuh enak banget. Ya, pertama ya ini kata Syekh Hamid yang bilang enak nih. Syekh Hamid Akbar Al-Bukhari dia kan soalnya nyantrinya dan dakwahnya juga sering di India kan.
sering di India, sering di Turki. Nah kata beliau apa, mazhab Abu Hanifah enak banget. Pertama, subuhnya disunahkan tunggu isfar ya. Subuhnya tunggu Di isfar. Turki ya. Caang. Iya, jadi kalau kita sholat subuhnya masih gelap gulita, kalau mazhab Abu Hanifah tunggu terang dulu dikit. Nah kemudian sholat asarnya juga kudu adem dulu dikit sholat asarnya. Ya jadi kalau kita sholat asar jam 3, kalau mereka jam 4:30 tunggu adem dikit. Nah kemudian isyanya pun sampai waktu sholat subuh, sama kayak Syafi'i, mazhab Abu Hanifah. Ya, mazhab Abu Hanifah itu terkenal di zamannya manusia yang nggak tidur, kata para ulama itu, manusia yang nggak tidur. Ya, ini walaupun mazhabnya enak, tapi Imam Abu Hanifahnya mah ya jadwalnya benar-benar ekstrim ya. Kata ahli Baghdad, orang Baghdad, orang Kufah itu, orang Irak tuh udah ma'ruf, Abu Hanifah itu rajulun la yanam ya. Nah apa namanya, kok bisa nggak tidur? Beliau itu sehari tidurnya cuma 1 jam saat Imam Abu Hanifah. Kalau musim dingin tidurnya itu antara nisful lail ila thuluthul lailil asalif. Jadi kurang lebih dari jam 12 sampai jam 1 saat tidurnya Imam Abu Hanifah. Kalau musim dingin, soalnya kan malamnya panjang ya. Malamnya panjang. Nah, kalau musim panasnya tidurnya ba'dal zuhur, ba'dal ghada sejam, habis itu kubailal isya, kubailal asar bangun lagi. Itu tidurnya Imam Abu Hanifah. Ya, seperti itu. Nah, anak ya ngedengar kehidupan jadwal Imam Abu Hanifah ini yang enggak biasa aja sih. Soalnya apa? Anda punya guru Musyafah Basya yang Anda sering jelasin Bang, sering Anda ceritain, beliau tidurnya kalau lagi libur, beliau kan ngajar di pesantren. Kalau lagi libur tidurnya antara maghrib dan isya tidurnya. Kalau lagi liburnya lagi libur ngajarnya kan, kalau habis maghrib dan isya kan pesantren ada pelajaran ya. Kalau libur beliau tidurnya habis bainal maghrib wal isya. Nah, tapi kalau bainal maghrib wal isya dawam ya lagi ngajar, beliau tidurnya tadi dari jam 12 sampai jam 1 tidurnya. Gitu aja sehari. Itu guru anak ya. Rahimahullah. Ya, gurunya Kiai Syukron dalam ilmu nahwu ya. Kalau dalam ilmu nahwu Kiai Syukron Ma'mun nanya ke beliau, nahwu, sorof, mufrodat, kalimat, nah itu nanya ke beliau. Ya, rahimahullah. Nah itu masya Allah, nah alhamdulillah talaki dengan beliau ya. Kalau masuk kelas tuh langsung bilang, ya Nur, Dr. Al-Abiyat ya. Anda sebutin alfiyahnya, beliau ngajar. Nah itu tidurnya cuma sejam kan? Gak tahu, antum tidurnya sehari berapa sih? 30 menit ya? Setengah jam gitu, Lebih 4 lagi. jam, setengah jam gitu lagi. Oh, setengah jam minimal, masya Allah. Kurang lebih 60 menit. Sama Banyak gitu. lebihnya. Satu Al-Islam jam. Imam bukan Nabi Ustaz. Oh gitu. Rajulun adi. Jalan aja ya. Iya makanya kalau orang-orang salafi kan membanggakan, masya Allah, Syekh bin Baz itu sehari tidurnya 4 jam. Syekh bin Baz tidurnya sehari 4 jam, malam 3 jam, 1 jam habis zuhur. Ya, seperti itu dibangga-banggakan kayak gitu. Ya biasa Kalah sih. sama yang di sini kan. Kalah. Iya di sini banyak yang tidurnya mungkin kurang dari 4 jam. Ya, antum Ustaz Dadan mungkin kurang dari 4 jam. Iya, ya biasa aja tidur sehari. Pak Taufik mungkin lebih dikit dari 4 jam mungkin. Masya Allah. Lanjut terus ke mana? Iya. Ya tidur 7 hari selama 7 hari nggak tidur 7 hari kan, cuma ada kopi doang kan. Oh gitu. Kopi doang 7 hari kan nggak tidur kan. Oh gitu, siapa itu? Ada orang. Ya lanjut Seth, lanjut. Ya itu kok Berarti sampai itu tentang fikihnya. Nah, kalau dipraktekkan hari ini misalkan iya, misalnya tak terus salat isya tuh. Ya, kan menjelang subuh. Udah ada dan isanya nanti 10 menit sebelum subuh. Loper. Kenapa madhab Syafi'i? Oh ya, kita lanjutkan lagi. Tadi Syafi'i sama Hanafi sampai subuh ya. Waktu isya itu sampai subuh. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i itu waktu fadilah. Waktu fadilah itu dari isya, dari azan isya sampai 9:30 tadi ya. Nah, ini mazhab Syafi'i ya sama mazhab Abu Hanifah. Dari jam 9:30
sampai nisful lail. Kan nisful lail itu jam berapa? Nisful lail itu kalau di Indonesia normalnya jam 11.15. Jam 11.15 itu udah nisful lail. Udah bisa sholat tahajud. Jam 11.15 mau tidur atau enggak, ya yang rojih jam 11.15 udah bisa tahajud. Ya, soalnya kenapa? Kan tadi malamnya dari jam 6. Ya, kan tadi malam itu 10 jam setengah ya. Berarti tambah, kan tadi malam itu 10 jam setengah dibagi 2 berarti 5 jam 15 menit ya. Nah, kurang lebih jam 11.15 itu udah bisa sholat tahajud. Kebanyakan ulama khususnya Syafi'i itu mengatakan sholat tahajud itu dimulai setelah nisfulail. Nah, tapi jumhur ulama kebanyakan nggak mensyaratkan tidur dulu. Ya, jumhur ulama nggak mensyaratkan tidur karena Rasulullah ya sering kan Rasulullah tidur dari sholat dari asar sampai subuh ya, sholat sunnah ya sering, nggak jarang seperti itu. Nah, jadi yang rojih itu tahajud tuh nggak wajib tidur dulu, ya. Sholat itu juga sunnah ya. Yang sholatnya sunnah. Kan kalau subuh itu kita di bulan Ramadan batas sahur. Ya. Hatta yatabayyanu khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Waktunya kapan? Apakah ikut mazhab Abu Hanifah? Waktu isya apa gimana? Sahur. Ya, kalau waktu sahur ya tetap sampai azan subuh. Itu mah sholatnya. Yang tadi Anda bilang sholatnya. Hatal isfar. Iya. Komatil. Kalau sahurnya sampai subuh baru nggak boleh makan lagi. Nah, adapun kalau mazhab tidur, kalau subuh minum kopi ya. Kalau di Indonesia kan ada waktu waktu imsak. Nah, waktu imsak itu ya sebenarnya itu gimana Sat? Antum dulu yang taklik Sat. Enggak. Oh gitu. Ya itu ikhtiyat aja sih Sat. Ikhtiyat. Hah? Sudah. Itu kias dengan adzan pertama kan? Iya. Ya seperti itu. Ya artinya kalau pas imsak kita masih makan ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa. Barangkali ada pengantin baru yang masih Nanggung masih baal. Nah itu juga. Masih baal. Iya, itu juga itu salah satu sunnah yang harus dipraktekkan itu. Karena dulu Rasulullah habis sholat tahajud ya lanjutin ronde gitu. Rasulullah sholat tahajud dulu. Habis itu nunggu sholat subuh ya sunnah yang lain juga gitu. Pas ada loncat. Loncat, pas aja langsung loncat atau nanggung dulu kan. Nanggungnya juga. Ini bagus. Ya nggak bayar kafarat, buka dulu ya. Oh gitu. Kan kalau ahli fikih mah pintar. Iya. Ya lanjut. Lanjut ya, wasyamsu baydha'u naqiyah qabla an tadkhulaha sufrah. Tadi lagi ngejelasin isya yang enggak selesai. Nah, itu mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau mazhab Hanabilah sampai nisful lail doang, Sat. Jadi kesimpulannya kalau mazhab Hanabilah, karena enggak tahu mazhab Maliki, kayaknya mazhab Maliki bareng Syafi'i dan itu kalau barang siapa yang sholat isya jam 11:30 ya berarti udah qadha, udah dosa. Ya udah dosa. Hah? Hanabilah. Karena sampai nisful lail. Ya seperti itu. Ya lanjut. Walisya'a idza ghaba syafaqu ila thuluthil laili faman nama fala namat 'ainuhu faman nama fala namat 'ainuhu faman nama fala namat 'ainuhu wasubha wan nujumu badiyatun mustabikatun. Ya intinya idza ghaba syafaqu ila thuluthil lail. Nah ini waktu fadilahnya salat isya itu sampai thuluthul lailil awal, yaitu tadi 9:30 ya, jangan diakhirin. Nah, barang siapa yang tiduran belum sholat isya ya tanpa uzur ya fala namat ainuhu, maksudnya Rasulullah menyumpah orang yang tidur sebelum sholat isya ini la namat ainuhu, maksudnya tidurnya nggak bakalan tenang ya. La namat ainuhu ya tidurnya nggak bakalan tenang ya, istirahatnya badannya nggak bakalan enak lah, intinya gitu ya. Nah wasubha wan nujumu badiyatun musyabikah. Nah sholat subuh itu di awal waktu, jumhur ulama ya, kecuali Ahnaf. Jumhur ulama sholat subuh di awal waktu, bintang-bintang masih pada jelas banget ya, bintang-bintang masih pada terlihat. Musyabikah maksudnya pada mukhtalitoh ya. Lanjut Malik. Malikun an amin Abi Suhail bin Malik an Abi
الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلى الظهر أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وآخر العشاء ما لم تنام. Nah, tapi dengan satu syarat ya, kesunahan mengakhirkan sholat isya itu dengan satu syarat, dia nggak ketemu jamaah di awal waktu. Ya, dia nggak ketemu jamaah di awal waktu. Kalau ketemu jamaah di awal waktu ya maka dia afdolnya bahkan kalau menurut mazhab Ahnaf, mazhab Hambali ya wajib untuk sholat jamaah. Ya seperti itu. Nah, kecuali kalau kita yang punya jadwal sholat isyanya, misalnya Ustaz Hudzaifah kiainya, nah itu musolahnya juga musolah Ustaz Hudzaifah gitu, yang nggak ada jamaah luar yang sholat isya di masjid Ustaz Hudzaifah, yang sholat santri semua, boleh Ustaz Hudzaifah ngasih kebijakan buat kebijakan sholat isyanya adalah jam 9:30 atau jam 9 bisa, dan itu lebih afdol selama santrinya masih pada seger-seger. Jam segitu tuh masih pada seger-seger. Misalnya ini ana setiap majelis qiraah, kalau majelis qiraahnya di rumah atau di masjid khusus, itu pasti syahnya minta sholat isyanya nanti ya sampai majelis maghrib ini diperpanjang dulu. Itu biasa seperti itu anak di majelis qiraah itu. Ya, jadi sholat maghrib, nih selesai sholat maghrib baca dulu sejam 2 jam, sholat isyanya kapan? Jam 9, ya, sholat isyanya kapan? Jam 9:30. Nah itu biasa. Kalau majelis qiraah ya, kalau isyanya ada di tangan kita ya, masjidnya juga jauh, ini juga udah yakfi lah jamaah utama, ya udah dikondisikan aja sholat isyanya seperti itu biasa ya. Kecuali kalau majelis qiraahnya di Masjid Nabawi nggak mungkin sholat isya berhenti ya, kalau sholat isya berhenti. Santrinya sudah kemudian sudah banyak berhenti. Oh, ikut nge-jam juga, Zat? Oh, enggak. Iya. Ya, lanjut, Zat. Fadhil, Zat. Wa sholli subha wa nujumu badiyatun mustabikatun wa qra fiha bi surataini tawilataini minal mufassali. Ya, seperti itu. Jadi ya kurang lebih sunnahnya ya, ini praktek Rasulullah SAW ya. Sunnahnya itu sholat subuh itu adalah tiwalul mufassal ya. Tiwalul mufassal itu dari surat Qaf atau surat Hujurat sampai An-Nazi'at ya, sampai An-Nazi'at ya, An-Naba An-Nazi'at ya, itu bacanya seperti itu ya. Di ini berapa Sat di RH ya, dipraktekin juga Apa tuh? Jadwal ini suratnya, ayatnya. Kalau subuh panjang apa biasa? Tergantung imam sih, Zat. Oh, tergantung Iya, imam. tergantung imam. Oh, berarti imamnya nggak mesti antum ya? Enggak. Karena pas ngisi kajian di Bekasi itu ada masjid ajib banget, ajib. Itu sholat isya itu saat jadi sholat isya itu satu lembar, satu rakaat satu lembar, bayangin. Dan bacanya tartil. Isya. Sholat isya, anak pas sholat isya sama subuh. Anak sholat isya sama sholat subuh di masjid itu. Bisa satu rakaat satu lembar, dan itu bukan masjid santri. Ada jemaahnya Mas? Ada jemaahnya ya banyak. Itu kan perumahan ya. Mungkin kalau perumahan ya bisa dikondisikan ya. Iya, Tapi biasa tuh. iya, kalau kampung wah, mustahil kalau kampung kayaknya. Tapi ini kan perumahan gitu. Dibakar ya? Hah? Dibakar, Zat. Iya, dan masjid itu bukan masjid Salafi ya, masjid NU lah. Masjid NU Khalafi. Bukan Salafi tapi Salafiyah gitu. Apa namanya? Luar biasa, ini percontohan kali ini anak bilang. Ya. Dilaksanakan kalau subuh Antum sana ganti. Nah, panjang-panjang. Jamaahnya tuh panjang-panjang. Soalnya tinggi badannya. Oh gitu. Ya intinya ininya sunahnya kata Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 80 ayat. Ya, 60 sampai sholat. enggak, sholat subuh. Sholat Subuh 60 sampai 80 ayat. Ya, apa namanya? Jadi satu rakaatnya 30 sampai 40 ayat. Iya. Lanjut. Pak, ini aja pakai jadwal anak apa? Jadi jadwalnya itu nanti dah
Insya Allah disebutin kok, insya Allah disebutin sama Imam Malik insya Allah. Ya, lanjut. Malikun an Hisham bin Urwah an Abi an Umar bin Al-Khattab kataba ila Abi Musa al-Asy'ari an sallil 'asr wa syamsu bayda'u naqiyatun qadra ma yasir raqibu salasata farasi. Wa an Ya, jadi sahabat itu ya sholat asarnya saking di awal waktunya itu, kalau andaikan habis asar jalan kaki 3 farsah itu keburu pas maghrib ya. Maghrib itu masih keburu 3 farsah. Satu farsah itu 16 kilo. 3 farsah 16 kilo. Satu farsah itu ya 5,5 lah. 5,5 kalau 3 farsah itu ya 16 kilo lah. 16 kilo. Jadi orang Madinah dulu ya dari asar, habis selesai sholat asar ke Mantiqah Baydo ya 16 kilo itu biasa sholat maghribnya di Mantiqah Baydo atau kebalikannya, sholat asarnya di Mantiqah Baydo, karena Mantiqah Baydo itu kan kebunnya penduduk Madinah dari zaman Rasulullah, dari zaman sahabat. Sampai balik lagi ke Madinah itu bisa. Ya, itu jadi saking siangnya sholat asar mereka itu masih bisa jalan ke maghrib itu 16 kilo. Jadi patokannya gini, patokannya orang zaman dulu jalan kaki, kalau bawa peralatan berat-berat, kemudian sama istirahat, sama ngeberesin akomodasi, transportasi segala itu, sehari itu 45 km. Sehari 40 km. Orang zaman dulu. Makanya kalau ke Makkah itu ya bilangnya orang ya masiratu asyrati ayyam. Ya asyrati ayyam, dari Makkah ke Madinah itu asyratu ayyam. Ya dari Kufah ke Basrah misalnya salah satu ayyam. Seperti itu patokannya ya itu 40 km. 40 sampai 40 km. Ya, lanjut. wa an sallil 'asha ma bainaka wa baina thuluthil laili fa in akharta fa ila syatril laili wa la takun minal ghafilin. Nah, wala takun minal ghafilin. Allahu a'lam nih, Imam Malik cenderungnya ngikutin Imam Ahmad yang bilang haram hukumnya ya, yang bilang sholat isya cuma sampai syatrul lail, atau ngikutin mazhab Hanafi sama Syafi'i yang bilang sampai sholat subuh. Yang penting wala takun minal ghafilin. Ya apa? Afwan ya. Bisa jadi ngikutin Syafi'i ya. Bisa jadi ngikutin Syafi'i. Ya, fadhil. Malikun an Yazid bin Ziyadin an Abdullah bin Rafi'in maula Ummi Salamah zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'ala Abu Hurairah an waqti sholati faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ana ukhbiruka sholli dhuhra idza kana dhilluka mislaka. Nah, ini salat zuhur ya. Nah, idza kana dhilluka mislaka maksudnya akhir salat zuhur ya. Akhir salat zuhur. Kalau bayangan sudah seperti bendanya, nah itu udah akhir zuhur, udah masuk asar. Ya seperti itu. Wal maghriba wal asra idza kana dhilluka mislaika. Nah maksudnya ini waktu istihbab ya. Waktu istihbab. Jadi barang siapa yang sholat asar dan bayangan benda itu 2 kali lipat dari bendanya, ya dari panjang bendanya, nah itu udah waktu karahah banget, udah makruh sholat asar ketika itu. Ya mungkin jam 5-an lah, jam 5-an ya seperti itu. Udah 2 kali lipat ya, udah 2 kali lipat berarti mataharinya udah mau terbenam ya. Lanjut. Wal maghriba idza gharabatis syamsu wal 'isha ma bainaka wa baina thuluthil laili. Iya. Wa shalli subha bi ghabashin yakni al-ghalas. Ya, ghalas itu maksudnya masih gelap banget ya. Lanjut. Malikun an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik annahu qala kunna nusalli al-'asr thumma yakhruju al-insanu ila bani Amr bin Auf fayajiduhum yusalluna al-'asr. Masyaallah. Ada orang sholat, kata Anas bin Malik, ada sholat di Madinah ya. Di Madinah misalnya di Masjid Nabawi. Habis itu dia lanjut keluar pergi ke Bani Amr bin Auf ini Kuba, yang sekarang Kuba ya. Bani Amr bin Auf ini yang sekarang Kuba. Fayajiduhum yusalluna al-'asr. Ternyata penduduk Kuba baru sholat asar ya. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba 4 km saja. Ya 4 km mungkin kalau orang dulu. Ente pernah jalan Mana? Nabawi ke Kuba? Pernah. Berapa jam? Pak. Nah, Bisa duit. Iya, Ustaz. Enggak duit, Ustaz. ya kalau nyantai 1,5 jam sih. Kalau nyantai 1,5 jam. Ya kalau kehabisan duit buru-buru aja sejam kurang kayaknya. Nah, ini dalil bahwasanya sebagian sahabat ya
ada yang boleh mengakhirkan sholat, tapi yang penting belum sampai gelap banget ya, belum sampai istiror banget ya. Lanjut. مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب ذلك والشمس شافعة. Ya, lanjut. Malik masalah ya sanadnya. Yang mana tuh? Muhammad bin Syihab. Ibnu Syihab an Anas. Oh iya. An Anas ya. Nah, cakep. Nah, Ibnu Syihab ini yursil, termasuk yursil ya, an Anas. Nah, makanya kalau tapi ya ada tapinya, Ibnu Syihab ini pernah ketemu sama Anas. Nah, makanya ini muskilah banget Set. Kalau ada Az-Zuhri an Anas, nah ini Benar atau tidak? ya ketemu dapat hadis juga sama, tapi beliau juga beberapa kali yudalis an Anas, padahal mengriwayatin di wasito, tapi langsung bilang an Anas. Nah, makanya Az-Zuhri an Anas ini PR ya, harus melihat dulu torik-torik yang lainnya, ada tasrih sama apa enggak ya. Lanjut Set. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. Ya, bi'asyiyin maksudnya agak sedikit dingin, tunggu dingin dulu. Yusalluna dhuhra, salat zuhurnya itu bi'asyiyin, maksudnya lil ibrat ya, tunggu sampai dingin dulu baru salat zuhur. Nah, ini ya susah sih dipraktikinnya, ya apa namanya, praktikinnya nggak ngasal gitu. Nah, zuhurnya itu sampai kapan? Nah, fatwa ulama Saudi saat itu boleh sampai setengah jam sebelum azan asar. Sampai setengah jam sebelum azan asar. Ya, jadi kalau waktu panas banget itu, tapi ana jujur selama ini di Jamiah Islamiyah kayaknya belum ada taujih misalnya sunnah salat zuhurnya diundur sampai jam 3. Ente pernah Jen? Belum pernah kayaknya. Ya, maksudnya yang penting difatwainnya seperti itu. Boleh diundur. Ya, bahkan kalau lagi panas banget jatuhnya malah sunnah ya. Sunnah diundur sholat zuhurnya sampai setengah jam sebelum asar. Waduh, gimana Set? Praktekinnya Set? Kalau di Indonesia Set? Bisa ini. Ya, lanjut Set. Bab waktu Jumat Set. وقت الجمعة مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى تنفسة لعقيل بن أبي طالب. Nah, ini kakeknya Malik namanya Malik juga. Ya, jadi Malik bin Anas bin Malik. Nah, ini Malik an amihi Abi Suhail ibn Malik. Nah, kakeknya Imam Malik ini namanya Malik juga. Nah, ini santrinya Utsman bin Affan. Santri apa? Santri seniornya, santri dekatnya Utsman bin Affan ya. Dulu pas Utsman bin Affan diboikot sama Khawarij di Madinah itu dan terbunuh, Utsman bin Affan syahid itu mencekam sekali. Nah, salah satu yang ngurusin jenazahnya Utsman bin Affan ini, Malik ini, kakeknya Imam Malik itu sampai dibawa ke bakinya itu sembunyi-sembunyi. Dibawa ke bakinya dari rumahnya beliau, rumah yang besarnya Darul Kubronya Imam Utsman bin Affan itu yang sampingnya Hujratul Nabi, sampingnya Raudhah, sampingnya Raudhah itu rumah Utsman bin Affan sama Abu Bakar Siddiq. Nah, itu lari kan, ya ada 400 meter mah lari malam-malam gitu. Apalagi itu 400 meter sampai pintu bakinya. Dari pintu baki ke kuburan Utsmannya, wah mungkin ada 2 kilo kali. Ya 1,5 kilo lah. 1 kilo. Ya masalahnya gini Jun, kalau di Masjid Nabawi di Saudi itu dekat di mata jauh di kaki ya. Kalau soalnya kan luas, segala sesuatu serba luas Ustaz Irman. Jadi di mata mah dekat tapi nyatanya mah jauh kan. Itu ada kali 1 kilo mah. Bayangin bawa mayat terus mungkin udah kayak zaman PKI kali ya, takut malam-malam tapi tetap dikuburin pelan-pelan. Nah, kata Malik ini ya, ini ra'aitu ra'sa Utsman bin Affan yata'un najash ya, sampai kepalanya itu mantul-mantul ke ininya ke keranda mayitnya. Saking dibawa cepatnya lari seperti itu. Nah, itu Malik ini, kakeknya Imam Malik ya. Kakeknya Imam Malik masih santrinya Utsman bin Affan ya, seperti itu. Nah, ini anak
mendengar cerita itu dalil bahwasanya nggak banyaknya pengunjung atau banyaknya orang yang melayat tatkala seseorang meninggal itu ya belum tentu alamat dia itu syahid, alamat dia itu orang baik gitu ya. Ya dia baik, tapi yang nggak rame pun bukan berarti dia bukan orang baik gitu. Bandar narkoba juga tuh banyak pengunjungnya ya. Oh, banyak yang melawatnya. Ya, ya begitu juga senyum ya, seperti Qarinah pas meninggal senyum. Ya itu oh tanda dia meninggal di atas itu alaman haji salafi ya, ala jaddati salafiyah. Kalau meninggalnya senyum. Kalau bukan salafi walaupun lagi sujud belum tentu husnul khotimah. Ahli bid'ah seperti itu. Nah ya bukan seperti itu. Al-Multazam itu maksud. Kata Rasulullah SAW. Waduh, udah malam makin ngaca semua ini. Kata Rasulullah apa? Ada seorang hamba yang soleh ya, tatkala ruhnya dicabut, itu Allah jadikan sakaratul mautnya itu susah banget. Ya, untuk apa? Sebagai kafarah. Sebagai kafarah supaya dia bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali. Iya, dan ada sebagian hamba yang pendosa sekali, kafir dan sebagainya lah. Nah, tapi dia pernah berbuat baik di dunia. Akhirnya tanpa salah ketemuannya dikasih mudah supaya nanti dia bertemu kepada Allah nggak punya kebaikan sama sekali. Nah, itu hadisnya sahih. Karena lupa bahasa Arabnya gimana. Yang penting itu hatta yalqallaha, dia nggak punya. Seperti itu. Ya. Oh, udah jam 9. Ini belum selesai. Ini sampai bab dulu ya. Lanjut. Waktu Jumat. Nah, waktu Jumat ini ada dua pendapat Pak Taufik. Sebagian ulama yaitu mazhab Hambali. Mazhab Hambali bilang waktu Jumat itu dari mulai waktu duha. Bayangin ya, mazhab Hambali dan gak difatwakan. Tapi itu mazhab itu yang paling rojih dari Imam Ahmad. Ya, jadi Imam Ahmad tuh berkata bahwasanya sholat Jumat itu waktunya dari sholat duha. Ustaz Rosyid nanti bikin sholat Jumatnya jam 7 Ustaz. Anak siap saat jadi itu manhaj salafi banget itu Ustaz. Imam Ahmad ya. Imam Ahmad. Jadi yang rojih yang mazhab Imam Ahmad itu sholat duha itu sholat Jumat itu dari sholat duha. Nah, kalau jumhur enggak. Sholat jumhur ngikutin sholat zuhur, sholat Jumat itu. Insyaallah besoknya sekolah itu. Ustaz, jam 7 mulai, 8 udah selesai. Jamnya. Ya nanti zuhurnya biar pergi kemana gitu, nggak ada sholatnya lagi. Wah, Nah itu enak ya, seperti itu. Ya, Mufradat itu Imam Ahmad ya. Lanjut Ustaz. Harotin fisatan li Aqil bin Abi Thalib bin Yaumul Nah, Jum'ah. jadi anak kenapa tadi nyebutin kisah Utsman bin Affan? Ini dalil bahwasanya Malik ini ketemu sahabat Ustaz, min kibari tabi'in. Ya, makanya kuntu aratin fisah li Aqil. Aqil kan sahabat ya. Aqil bin Abi Thalib, tin fisah itu ini sejadah ya. Sejadah. Ya. Tapi ada rombe-rombenya. Ya, jadi sejadah yang ada rombe-rombenya dari zaman sahabat udah ada ya. Ya, lanjut Ustaz. Tutrahu ila jidaril masjidil gharbiyyi wa idza ghasyiyatin fisata wa fa idza ghasyiyatin fisata kullaha dhillul jidari ya, kharaja Umar bin Khattab. Nah, jadi Masjid Nabawi kan ngadep ke selatan ya. Nah, kalau baratnya berarti sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ini barat ya. Jadi ini tembok barat nih misalnya, tembok barat. Udah kayak ini tembok Yahudi ya. Dofatul Gharbiyah nih. Tembok barat. Nah, itu sejadahnya ditaruh di samping tembok. Nah, kalau mataharinya udah masuk waktu sholat Jumat, sholat zuhur, itu mataharinya udah ke kanan sedikit, udah ke barat sedikit, baratnya sedikit. Nah, makanya sejadah yang ditaruh di tembok barat ini, bayangannya sudah ada. Tatkala bayangannya sudah menutupi sejadahnya si Aqil bin Abi Thalib ini, ya sahabat senior ini ya, sahabat senior kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, baru Umar bin Khattab naik, patokannya sejadah. Ya, patokannya cahaya juga sama. Ya, sebagaimana yang Anda praktekkan tadi, yang Anda jelaskan tadi. Ya, lanjut. Qala thumma narju ba'da sholatil jum'ati fa naqilu qailatud duha'i. Ya, qailatud duha. Jadi sahabat itu qailulahnya kalau hari Jumat, kata para sahabat sebagian riwayat
ma kunna nataghadda wa la naqilu illa ba'dal jum'ah. Jadi sahabat yang biasa, jadi kalau ada pertanyaan, sahabat biasanya makan siangnya jam berapa? Jawabannya sebelum zuhur. Begitu juga tidur siangnya kapan? Sebelum zuhur. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat qailullah dan godanya itu setelah Jumat. Ya, seperti itu. Nah, kalau makan malamnya sahabat kapan? Ya sebelum maghrib. Jawabannya ya, seperti itu. Jadi, makanya idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Ya, lanjut. Malikun an Abd bin Yahya al-Mazini an ibni Abi Ad-duha maksudnya istidadun nahar. Ad-duha yani istidadun nahar. Siang banget ya. Ya, lanjut. an ibni Abi Salitin anna Utsman bin Affan shalla al-jum'ata bil Madinati wa shalla al-'asra bi Maladin. Ya. Jadi Masya Allah ini Utsman bin Affan ya, itu sholat Jumatnya di Madinah. Nah, tapi sholat asarnya sudah di kota Malal ya. Malal ini nama kota ya. Sholat asarnya udah di kota Malal. Kota Malal ini kurang lebih 2 km 2 km utaranya 2 km selatannya Madinah ya. Ya, sholat asarnya udah jalan ya 25 km. Bayangin, jadi sholat Jumatnya cepat banget, di awal banget. Nah, makanya kata Malik apa? Wadzalika litahjir. Apa itu tahjir? Maksudnya sholat Jumatnya lagi panas-panasnya langsung sholat Jumat, langsung lah sholat zuhur langsung sholat. Wasur'atis sair dan jalannya cepat ya, seperti itu. Kayaknya cukup ya, udah jam 9 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya Ustaz? Fadhol Ustaz. Kalau saya kan dari Jalaga tuh ke sini, kadang nggak kebagian sholat maghrib, jadi langsung ikut sholat isya dulu. Sholat maghribnya kadang di sisa. Oh gitu ya, jadi nyampe di masjid itu sholat isya. Nah akhirnya sholat isya dulu ya, seperti itu. Nah jadi kalau jatuhnya kan kalau satu rosyid mah kan udah ini ya, udah jamak ya, udah boleh jamak. Nah kalau jamak takhir itu boleh sholat yang kedua dulu. Kalau jamak takhir, jadi dalam mazhab Syafi'i itu kalau sholat jamak takhir itu nggak harus tartib. Nah maka sholat kedua dulu pun boleh, baru sholat yang pertama. Boleh.